Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Monica Alvionita, NIM 18170512488. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan membawakan materi mengenai program iuran pasti. Baik, yang pertama program iuran pasti. Definisi menurut PSAK 24 Revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang ditetapkan kepada dana pensiun. Namun, jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi. Pada program iuran pasti, pemberi kerja akan membayar iuran atas periode atau biasanya bulanan. Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan, seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban. Namun, jika dapat dicatat sebagai perolehan aset sesuai dengan PSAK 14 Revisi 2008 dan PSAK 16 Revisi 2011. Selanjutnya ada contoh soal, misalnya pada bulan Juni 2015, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT Orang Tua untuk bulan tersebut sebesar 15 juta. Jika PT Orang Tua membayar seluruh iuran tersebut, maka yang dicatat oleh PT Orang Tua untuk bulan Juni yaitu beban pada kas sebesar 15 juta. Namun, PT Orang Tua membayar 10 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan Juni 2015, maka jurnal yang dicatat oleh PT Orang Tua untuk bulan Juni tersebut adalah beban pada kas dan liabilitas, beban sebesar 15 juta di debit, kas sebesar 10 juta di kredit, dan liabilitas sebesar 5 juta di kredit. Nah, contoh tersebut merupakan iuran seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 1 bulan atau kurang dari 12 bulan, sehingga nilai tersebut tidak didiskontokan. Namun, jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka nilainya akan didiskontokan. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Irda Yusi Pratami dengan NIM 18 17 05 12 Di sini saya akan menjelaskan mengenai program imbalan pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program imbalan pasti. Nah, definisi dari program imbalan pasti menurut PSAK 24 Revisi tahun 2010 menyatakan bahwa iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Nah, pada program ini jumlah iuran yang didapatkan atau dibayarkan oleh perusahaan tiap periode tidak menentu, di mana tergantung dari kondisi aset program. Kemudian karakteristik dari program imbalan pasti ini di mana perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun yang disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Nah, imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau secara bertahap secara bulanan. Kewajiban imbalan pasti ini pun dihitung menggunakan asumsi aktuaria karena banyak faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti, sehingga memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan. Guna memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan biasanya menyisihkan dana dibayarkan melalui iuran secara periode kepada dana pensiun. Nah, dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Hasil ini dapat menimbulkan perbedaan antara imbalan hasil yang diharapkan dengan imbalan hasil aktual. Di sini ada resiko yang harus ditanggung perusahaan yang meliputi yang pertama ada resiko aktuaria, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan akibat
akibat perubahan perhitungan atau asumsi aktuaria. Kemudian ada resiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Dari resiko tersebut dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian aktuarial. Keuntungan aktuarial terjadi ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Nah, sebaliknya, kerugian aktuarial diakui ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika eh, hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, proses membandingkan ini disebut dengan pengukuran kembali. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Made Anggi Cahyani dengan NIM 1817051100. Jadi di sini saya sebagai penyaji ketiga akan mempresentasikan materi mengenai perlakuan akuntansi. Ketentuan PSAK 24 revisi 2013 yang menggantikan PSAK 24 revisi 2010 tentang perlakuan atas program imbalan yang pasti yang telah mengalami revisi. Akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaris untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Untuk memahami perlakuan akuntansinya, perlu dipahami lebih dulu dua komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti dan aset program. Kemudian materi yang kedua itu mengenai kewajiban imbalan pasti, di mana kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerjaan periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto. Yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau biasa disingkat dengan NKKIP. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang meliputi 3 hal, yaitu pertama, biaya jasa biaya jasa, di mana biaya jasa ini mencakup pertama biaya jasa kini merupakan kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP atau jasa pekerja dalam periode berjalan. Kemudian biaya jasa lalu, di mana biaya jasa lalu ini merupakan perubahan NKKIP akibat perubahan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment. Kemudian yang ketiga, keuntungan atau kerugian atau penyesuaian merupakan ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atas sebagian atau seluruh imbalan dalam imbalan pasti. Kemudian untuk faktor yang kedua itu mengenai biaya bunga, yaitu kenaikan NKKIP yang timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Sesuai dengan prinsip nilai waktu atau uang, nilai kini akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai masa depan. Dan nilai kini tersebut akan mendekati nilai masa depannya yang seiring dengan berjalannya waktu akibat jarak periode yang semakin dekat. Kemudian yang faktor yang ketiga yaitu pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP, di mana NKKIP ini diakui adalah berdasarkan asumsi aktuaria terkini, sehingga apabila nilai tercatat NKKIP menurut perusahaan lebih rendah, maka NKKIP harus dinaikkan menjadi nilai berdasarkan asumsi aktuarial terkini. Selain 3 faktor yang telah saya sebutkan tadi, terdapat NKKIP dapat dipengaruhi oleh imbalan yang dibayar. Jika imbalan dibayar, maka NKKIP akan berkurang, yang dananya diambil dari aset program, sehingga nilai wajar aset program atau NWAP juga ikut berkurang. Baik, perkenalkan nama saya Luswarnadi dengan NIM 1817051241. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama mengenai aset program, yang kedua mengenai nilai liabilitas dan beban yang diakui, yang ketiga mengenai materi kertas kerja. Lalu baik untuk yang pertama yaitu mengenai aset program. Nah, aset program ini merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti.
Nah, aset program ini diukur pada periode pelaporan sesuai dengan nilai wajar atau NWAP, nilai wajar aset program. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program ini yang pertama yaitu mengenai pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini merupakan kenaikan NWAP yang timbul karena adanya imbal hasil yang diharapkan. Nah, pendapatan bunga ini dihitung dengan cara tingkat bunga dikalikan dengan nilai aset program awal periode. Nah, tingkat bunga yang digunakan untuk pendapatan bunga ini sama dengan beban bunga. Lalu yang kedua yaitu mengenai iuran atau penarikan. Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun akan menambahkan NWAP, sedangkan jika adanya penarikan yang sudah memenuhi syarat, maka akan mengurangi NWAP. Lalu yang ketiga yaitu mengenai pengukuran kembali, yang mencakup keuntungan maupun kerugian aktuarial, artinya adanya penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dengan nilai aktualnya pada aset program. Nah, nilai yang nantinya diakui pada aset program ini adalah nilai wajar akhir periode. Nah, apabila nilai wajar akhir periode ini lebih rendah dibandingkan nilai ekspektasinya, maka perlu diturunkan agar menjadi nilai wajar aset program. Yang termasuk dalam pengukuran kembali adalah perubahan batas atas aset di luar yang telah diakui pada pendapatan bunga itu. Kemudian mengenai keuntungan maupun kerugian yang timbul dari pengukuran kembali atas NWAP ini akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Lalu untuk materi yang kedua yaitu mengenai nilai liabilitas dan beban yang diakui. Tujuan akuntansi pada program imbalan pasti ini adalah bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas pada laporan posisi keuangan yaitu neraca dan nilai beban pada laporan laba rugi. Berbeda halnya dengan program iuran pasti, nilai liabilitas yang nantinya diakui bukanlah dari iuran yang terhutang pada akhir periode pelaporan, melainkan pada nilai surplus maupun defisit pada laporan posisi keuangan pada program imbalan pasti. Nah, dengan kata lain, nilai liabilitas yang diakui yaitu sejumlah bersih dari nilai kini kewajiban pasti pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, dikurangi dengan nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan. Nah, jika NKKIP lebih tinggi daripada NWAP akan menghasilkan defisit, sedangkan jika sebaliknya akan menghasilkan surplus pada laporan posisi keuangan. Nah, jika terjadinya surplus, maka jika terjadi surplus pada laporan posisi keuangan adalah terendah antara yang pertama yaitu nilai surplus, yang kedua dan batas atas aset. Nah, sementara untuk nilai beban pada laporan laba rugi tidaklah dihitung pada iuran yang jatuh tempo pada periode pelaporan. Beban dihitung berdasarkan yang pertama yaitu biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan maupun kerugian atas penyelesaian. Yang kedua yaitu ditambah atau dikurangi beban atau pendapatan bunga bersih. Nah, kemudian untuk menghitung nilai beban dan nilai liabilitas ini, ada baiknya perusahaan menggunakan kertas kerja agar lebih mudah dipahami. Nah, kertas kerja ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama jurnal umum dan memo. Nah, jurnal umum ini digunakan oleh perusahaan untuk membantu perusahaan dalam penjurnalan, sedangkan memo merupakan posisi aset dan liabilitas pada dana pensiun. Nah, untuk melakukan identifikasi, saldo debit ditulis positif, sedangkan saldo kredit ditulis negatif. Nah, contohnya, jika NKKIP berkurang di debit, maka NWAP juga akan berkurang di kredit. Nah, perlu diingat bahwa debit dan kredit ini bukanlah jurnal. Jadi, debit dan kredit ini harus kedua-duanya seimbang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan ke penyaji berikutnya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kopmas Mulyati dengan NIM 1817051271. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh imbalan pasti pada PT Hari Tua. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu atau posisi saldo yang terkait program tersebut. Nah, PT Hari Tua ini memiliki program pasca kerja imbalan pasti untuk semua para karyawannya.
Pada tahun 2015, posisi saldo terkait program tersebut yaitu nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal 2015 atau NKKIP sebesar 100 juta. Nilai wajar aset program pada awal 2015 sebesar 100 juta, nilai kini sebesar 15 juta, tingkat diskonto sebesar 10%, iuran yang dibayarkan perusahaan ke dana pensiun sebesar 12 juta, imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 18 juta, sebesar 8 juta, nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir 2015 sebesar 125 juta, dan nilai wajar aset program pada akhir 2015 sebesar 111 juta. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan soal tersebut. Pertama yaitu saldo awal. Cara mengisi saldo awal tersebut yaitu kita tinggal memasukkan NKKIP awal dan NWAP awal sebesar masing-masing 100 juta. Dalam hal ini, saldo awal merupakan saldo yang terkait dengan rancangan program. Bila NKKIP lebih besar dari NWAP, maka akan menghasilkan liabilitas imbalan, dan sebaliknya jika NWAP tersebut lebih besar, maka akan menghasilkan aset program. Kemudian selanjutnya kita akan membahas biaya jasa kini. Biaya jasa kini merupakan kenaikan nilai kewajiban imbalan pasti yang berasal dari jasa pekerja periode berjalan. Dalam kasus PT Hari Tua ini, kita tinggal memasukkan angka biaya jasa kini sejumlah 15 juta, di mana 15 juta tersebut sudah terdapat pada soal. Biaya ini akan menambah beban imbalan dan akan meningkatkan NKKIP. Kemudian kita lanjutkan ke biaya bunga. Biaya bunga dihitung dari hasil kali dengan tingkat diskonto. Jadi, kita tinggal mengalihkan 100 juta dikali dengan 10%. Yaitu akan menghasilkan 10 juta. Nah, 10 juta ini akan dicatat di akun beban pada kolom jurnal dan diberi tanda kurung atau plus karena akan menambah beban imbalan kerja. Selain itu juga tentunya akan dicatat di memo di NKKIP karena akan menambah kewajiban atau menambah NKKIP. Selanjutnya kita lanjut ke pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini dihitung dengan mengalihkan NWAP dengan tingkat diskonto, hampir sama dengan biaya bunga sebelumnya. Jadi kita tinggal mengalihkan 100 juta dikali dengan 10% sehingga akan mendapatkan hasil 10 juta. Nah, 10 juta ini kita akan catat di akun beban pada kolom jurnal. Namun kita harus memberikan tanda kurung atau min karena akan mengurangi beban imbalan kerja. Selain itu juga tentunya akan dicatat di memo di NWAP dan selain itu kita juga mencatat di memo di NWAP sebesar 10 juta dengan mengisi tanda kurung atau plus dengan karena akan menambah NWAP. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke iuran. Nah, iuran ini akan mengurangi kas entitas dan akan menambah aset program. Pada PT Hari Tua ini, kas dicatat sebesar 12 juta dengan mengisikan tanda kurung atau minus, dan juga mencatat di aset program sebesar 12% dengan mengisikan tanda kurung atau plus. Selanjutnya kita ke imbalan. Pada imbalan ini kita akan mengurangi aset program atau NWAP dan mengurangi kewajiban, dan akan mengurangi kewajiban imbalan
kerja pada memo imbalan ini akan mengurangi aset program atau NWAP dan mengurangi kewajiban imbalan kerja atau NKKIP sebesar 8 juta. Selanjutnya kita lanjut ke reimbursement rugi aktuarial pada NKKIP. Cara mencarinya yaitu dengan cara menjumlahkan 100 juta dengan 15 juta ditambah dengan 10 juta kemudian dikurangi 8 juta sehingga akan menghasilkan 117 juta. Kemudian nilai NKKIP akhir 2015 yang berdasarkan perhitungan aktuaria itu sebesar 125 juta. Kemudian kita tinggal mengurangi 125 juta tersebut dikurangi dengan 117 juta sehingga akan terdapat selisih 8 juta. Karena NKKIP perhitungan aktuaria lebih besar pada kewajiban yang diharapkan, maka entitas mengakui kerugian aktuaria tersebut. Hal ini akan dicatat dalam OCI atau ingat kerugian dan akan menambah NKKIP sebesar 8 juta. Kemudian untuk reimbursement rugi aktuarial pada NWAP, cara mencarinya yaitu sama persis dengan resuarement pada NKKIP, yaitu 100 juta ditambah dengan 10 juta ditambah 12 juta kemudian dikurangi dengan 8 juta sehingga akan menghasilkan 114 juta. Selanjutnya nilai akhir NWAP akhir 2015 yakni sebesar 111 juta dikurangi 114 juta. Karena NWAP akhir kurang dari NWAP yang diharapkan, maka dicatat sebagai kerugian aktuaria. Nah, hal ini akan dicatat dalam OCI dan akan mengurangi NWAP dengan memberikan tanda minus atau kurung. Kemudian kita lanjutkan ke jumlah tahun berjalan. Di sini pada akun beban kita tinggal menjumlahkan 15 juta ditambah dengan 10 juta dikurangi dengan 10 juta sehingga hasilnya 15 juta. Kemudian pada akun kas kita tinggal menjumlahkan karena ada satu yaitu 12 juta jadinya tetap 12 juta. Kemudian untuk OCI atau penghasilan komprehensif lain caranya yaitu 8 juta ditambah dengan 3 juta. Karena rugi maka ini akan dicatat di debat sebesar 11 juta. Kemudian untuk liabilitas ini akan menyeimbangkan antara sisi debat dan sisi kredit. Sisi debat adalah beban imbalan kerja 15 juta dan sedangkan sisi kredit adalah kas sebesar 12 juta. Nah, pada akun OCI karena rugi maka akan didebat sebesar 11 juta. Jadi selisihnya adalah kredit sebesar 14 juta atau ini akan dicatat sebagai liabilitas imbalan kerja. Kemudian untuk jurnalnya yaitu beban imbalan sebesar 15 juta pada debat OCI atau komprehensif lain pada debat sebesar 11 juta. Kemudian kas di kredit sebesar 12 juta dan kewajiban imbalan di kredit sebesar 14 juta.
Dari perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa beban imbalan kerja merupakan imbalan yang diakui pada laporan laba rugi sebesar jumlah akumulasi dan biaya jasa kini ditambah biaya jasa lalu ditambah bunga neto. Sedangkan kewajiban yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah selisih antara NKKIP dengan NWAP, yaitu sebesar 125 juta dikurangi dengan 111 juta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biaya jasa lalu. Nah, biaya jasa lalu ini merupakan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada atau jika terjadi curtailment. Jika perusahaan memperhitungkan biaya jasa lalu, maka komponen biaya tersebut harus dibebankan langsung pada periode lebih awal, diantaranya yaitu pertama, ketika rencana amandemen atau curtailment terjadi. Kedua, yaitu ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait amandemen atau curtailment tersebut. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Untuk penyajian, dalam hal ini saling hapus pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada program dapat disaling hapuskan dengan liabilitas pada program lain. Jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus atau kewajiban pada program ini. Kemudian untuk pengungkapan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sistem program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian tadi presentasi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.